Halo, saya Dr. Bobby Tanamas. Hari ini kita akan membahas mengenai makanan untuk penderita diabetes. Diabetes mellitus ini adalah penyakit kadar gula dalam tubuh yang terlalu tinggi. Lebih dari 200 mg per desiliter kalau kalian ukur. Diabetes mellitus ini ada bagi dua. Diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 ini biasanya memang karena kadar insulin dalam tubuh itu tidak terbentuk lagi. Sebelumnya insulin itu apa? Insulin itu adalah senyawa dalam tubuh kita. Ibaratnya kayak angkotnya lah. Yang mengantarkan gula, nutrisi gula ke seluruh tubuh. Nah, tipe 1 ini insulinnya nggak ada. Yang tipe 2, insulinnya ada, tapi mogok. Jadi, inti dari kedua tipe ini adalah tidak terregulasinya gula di dalam tubuh secara baik. Jadinya terjadi penumpukan. Diabetes mellitus tipe 1 itu yang tadi saya bilang tidak menghasilkan insulin lagi dalam tubuh. Jadi, mau nggak mau, orang itu harus suntik insulin setiap hari sebelum makan. Ada dosis maintenance, ada dosis bolus gitu. Kalau yang tipe 2, karena angkotnya mogok, jadi kita panggilin orang bengkel. Kita bisa pakai obat-obatan. Itu untuk meningkatkan sensitivitas dari insulin itu sendiri dalam tubuh. Dua-duanya bahaya sebenarnya. Cuman kalau dari saya pribadi, prefer yang satu yang bahaya, karena tergantung insulin. Kalau misalnya tipe 2, memang juga tergantung obat. Tapi kadarnya masih bisa disupres. Kayak obat-obatan masih bisa dikontrol. Tapi kalau misalnya tidak ada insulin sama sekali, saya rasa akan lebih bahaya. Tapi umumnya dua-duanya bahaya sih. Gejala umum yang sering ditemukan pada orang-orang penderita diabetes. Pertama, sering kencing, sering lapar, dan sering haus. 3 itu adalah ciri khas yang paling mudah ditemukan dari orang diabetes. Karena tubuh kita kan mengandung air nih. Nah, kalau dalam kondisi diabetes, gula itu terperangkap di ekstraseluler, di luar jaringan tubuh. Jadi, nah, prinsipnya dari gula itu kan dia mendorong air. Kalau beda dengan garam kan menyerap air. Kalau gula mendorong air. Jadi, yang tadinya harusnya terserap oleh tubuh malah dibuang keluar. Nah, kenapa kita sering haus? Terus kenapa sering lapar? Karena gula yang harusnya diteregulasi di tubuh, gula yang seharusnya menjadi sumber energi, tidak masuk ke dalam sel. Karena insulinnya terjadi kelainan, kerusakan. Tubuh kita mikirnya, kurang asupan gula nih, kurang asupan gula. Itu kenapa terjadi 3 common things atau 3 common sign and symptoms yang bisa ditemukan sama penderita diabetes. Ditambah satu lagi dengan kadar gula yang tinggi. Itu pakai apa, Dok? Buktiinnya pakai alat suntik yang paling gampang, yang suntik gitu di jari. Itu sekitar 5 detik udah ketahuan kok kadar gula darahnya. Yang perlu kamu perhatikan kalau misalnya kamu terdiagnosa nih dengan diabetes, pasti nomor 1 pola makan. Yang kedua pola hidup, yang ketiga pola olahraga. Makan. Kurangilah makan makanan yang berkarbohidrat tinggi. Nasi putih, umbi-umbian, kentang, soda, snack-snack, itu kan karbohidrat tinggi. Itu bisa memicu atau bisa menambahkan kadar gula dalam tubuh. Yang harus kalian makan adalah nasi merah, dapat membantu. Nasi merah, makan makanan yang direbus, sayur hijau seperti brokoli atau bayam, lalu buah-buahan. Buah-buahan seperti apel, pir, dan golongan berries itu sangat membantu. Pola olahraga. Untuk orang diabetes itu sangat penting untuk melakukan olahraga 30 menit sehari dan dilakukan 3 kali selama seminggu minimal. Itu harus dilakukan. Yang ketiga adalah pola istirahat, pola tidur atau pola hidup. Stop rokok, stop alkohol, dan istirahat cukup. 3 tadi bisa dilakukan diri kita. Dan yang terakhir adalah cek rutin ke dokter. Ini merupakan 4 pilar untuk obat orang diabetes. Jadi memang konsensus mengatakan untuk penanganan diabetes ada 4 pilar. Yang tadi saya sebutkan, olahraga, makan, kontrol rutin, dan lifestyle. Tuh. Kehamilan dini, memang setiap orang beda-beda persepsi mengenai kehamilan dini ya. Cuman yang saya coba generalisir atau coba saya tangkap adalah trimester 1. Jadi dari 1 fase kehamilan itu 9 bulan, kurang lebih 38 sampai 39 minggu ya. Ini ada 3 trimester. Trimester pertama itu